Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antas samiul alim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an. Allahumma aftah lana al-hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Al-Iqbal yang insyaallah dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini atas dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada habibina wa syafi'ina Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita nantinya diberikan syafaat di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kultum tarawih ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menyempurnakan ibadah puasa kita untuk meraih takwa. Ibadah puasa merupakan siklus ibadah tahunan. Kita bersyukur tahun ini oleh Allah dijawab doa-doa kita, karena 2 bulan yang lalu kita berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau saat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, itu adalah salah satu doa kita yang diijabai oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin jelang 2-3 hari memasuki bulan suci Ramadan, namun Allah lebih dulu memanggilnya. Atau saat ini bisa menjumpai bulan suci Ramadan, namun belum punya kesempatan untuk bisa ikut sholat tarawih, atau mungkin belum bisa melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Patut kita syukuri bahwa dengan bertemunya bulan suci Ramadan kita punya harapan. Punya harapan dalam diri kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena di dalam ibadah puasa ini, menyempurnakan ibadah puasa tak lain adalah menyempurnakan keimanan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada iman, ada siyam, ada takwa. Nah, lalu bagaimana kita menyempurnakan ibadah puasa kita untuk meraih takwa? Yang pertama, saya hanya berbagi resep, bukan mengaji ya. Ini hanya berbagi resep. Yang pertama adalah asyamu lillah. Bagaimana puasa kita ini kita niatkan semata-mata hanya karena Allah. Lapar kita lillah, dahaga kita lillah, kecapean kita dalam tadarus dan bermuamalah atau beribadah di selama bulan suci Ramadan ini adalah lillah. Jadi untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, yang pertama adalah mari kita niatkan ibadah puasa kita itu hanya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus lillah? Karena ini adalah barometer keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa mencampurkan niat puasa dengan berniat diet, itu tidak bisa. Maka niat puasa adalah lillah, hanya semata-mata karena Allah. Kalau meniatkan puasa ditambah dengan niat-niat yang lainnya, contoh dari niat diet,
maka di situ ada penggandaan niat. Maka dalam kriteria ikhlas itu masih belum sempurna. Maka puasa itu marilah kita niatkan lillahi ta'ala. Maka keikhlasan itu adalah taswiyatul pensucian, taswiyatul niyah, pensucian niat minnal kudratihi, dari kotoran-kotoran niat. Bisa jadi niat kita itu puasa karena ingin dipuji atau ingin dianggap orang lain juga berpuasa, dianggap agar kita berpuasa. Maka bagaimana niat itu kita luruskan, kita bersihkan dari kotoran-kotorannya. Maka salah satu resep menyempurnakan ibadah puasa adalah as-siyamu lillah. Yang kedua, as-siyamu billah, yaitu berpuasa kepada Allah. Artinya apa? Mari kita mohonkan kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sehari penuh. Itu bukan semata-mata karena kita punya kekuatan, karena kita sahur, atau mungkin karena kita punya fisik yang kuat. Bukan, tetapi semua itu karena pertolongan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Rasul mengajarkan, ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini untuk kami agar kami bisa menjalankan bil yumni, dengan keadaan yang aman, dengan dalam keadaan beriman. Berilah kami keselamatan selama bulan suci Ramadan ini, dan berilah kami kepasrahan. Engkaulah Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari doa ini merupakan bentuk bahwa kita itu penyandaran segala ibadah kita itu, terutama puasa kita itu adalah asyamu billah. Bagaimana puasa kita mohonkan kepada Allah, memohon kekuatan pada Allah, memohon kelancaran pada Allah. Karena bisa jadi kita bisa melaksanakan di awal-awal bulan suci Ramadan ini, tapi bisa jadi di akhir itu mulai kendur. Karena itulah rumus iman itu, yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik, begitu juga kadang-kadang turun. Yazidu bitta'ah, naiknya iman itu dengan taat. Semakin taat, patuh, giat beribadah, iman itu akan cenderung naik. Sebaliknya, wa yazidu maksiyah, ketika maksiatnya terus, puasa, jalan terus maksiatnya, terus tambah terus, maka disitulah kadar kualitas keimanan kita akan turun. Maka kita jauh dari hidayah Allah. Maka kita nggak bisa bersandar ibadah itu karena kita merasa mampu, ilmu kita sudah banyak, iman kita merasa hebat, nggak bisa. Tetap kita mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, asyamu fillah. Bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita fillah itu kalau sesuai dengan kaidah syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih puasa itu menahan, ada rukunnya niat di malam hari, kemudian menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Memang itu menjadi rukunnya puasa, niat di malam hari dan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika kita ingin menyempurnakan ibadah puasa kita, maka kita pelajari nih ketentuan syariatnya seperti apa. Agar apa? Agar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho atas apa yang kita persembahkan, maka itulah tanda-tanda diterimanya amal kita. Tapi kalau kita ingin berharap ridhonya Allah, tapi cara berpuasanya umpamanya beda ya. Jam 7 baru mulai sahur gitu ya. Jadi itu kan sudah di luar ketentuan ya. Jadi tidak sesuai dengan syariat. Maka ibadah itu harus disesuaikan dengan ketentuan agama, dengan syariat agar Allah ridho. Nah, begitu juga puasa. Puasa tidak sekedar menahan dahaga dan lapar,
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasanya belum dimaknai, puasanya belum diselami. Apa sih yang menjadi hakikat kita diperintahkan puasa? Hadirin jamaah sholat isya dan insya Allah sholat tarawih Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Ada 3 resep yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, asyamu lillah. Mari kita luruskan niat kita bahwa puasa itu semata-mata hanya karena Allah. Jangan sampai tercampuri dengan niat-niat yang lain. Kemudian bagaimana kita menyandarkan semua ibadah kita itu karena pertolongan Allah. Tidak mungkin kita saat ini bisa hadir di sini, bisa menjalankan serangkaian ibadah puasa kalau tanpa pertolongan Allah. Yang ketiga, bagaimana kita menggapai ridhonya Allah, yaitu menjalankan puasa sesuai dengan ketentuan syariat-syariat hukumnya. Insya Allah dengan menyempurnakan puasa, sesungguhnya kita menyempurnakan iman kita, dan itulah yang menjadi tujuan dari kita berpuasa agar menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Di situ ada fi'il mudhari', artinya apa? Yang terus menerus ketakwaannya meningkat. Tahun ini lebih meningkat dari tahun yang kemarin. Tahun ini bisa meningkat lagi dengan tahun berikutnya. Begitu dan seterusnya. Semoga semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qouli hada, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.